Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Laili Tresna Safitri dengan nomor induk mahasiswa 250 1089. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Nah, yang saya akan bahas di sini mengenai pengertian dan tujuan perusahaan dalam memanajemen keuangannya. Yang pertama kita mulai dari pengertian manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Nah, manajemen keuangan adalah kegiatan pengelolaan, penyimpanan, perencanaan serta pengendalian dana dan aset suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak masalah di kemudian hari. Materi kedua mengenai apa sih tujuan perusahaan nih? Gak mungkin kan gak ada tujuannya. Oke, tujuan perusahaan nih di sini ada 6. Yang pertama adalah mencapai atau memperoleh laba maksimum. Yang kedua, untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, going concern. Yang dimana going concern ini adalah kelangsungan hidup. Bisa diartikan kayak kelangsungan hidup perusahaan dalam pelaporan keuangan. Nah, yang kelima, mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Fikri dengan NIM 2005-01106. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bayi Laili. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen keuangan. Bagaimana sih sejarah manajemen perkembangan keuangan? Perkembangan manajemen keuangan dimulai sekitar awal abad 19, sekitar tahun 1900-an. Istilah manajemen keuangan mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Pada awal munculnya, manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Contohnya kayak gini, misalnya tentang masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go publik, dan penjualan surat-surat berharga. Mulai tahun 1940-an sampai awal tahun 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Dan pada saat itu, analisis manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham-sahamnya. Pada awal tahun 1966, perekonomian di Indonesia dilandasi inflasi sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ilmu manajemen keuangan memiliki 4 bidang tugas pokok, yaitu yang pertama, pengendalian arus kas dan arus fisik barang. Yang kedua, mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan yang ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian uang dan faktor-faktor perubahan lingkungan eksternal. Dan yang keempat, manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas, tetapi juga mengontrol pusat-pusat laba yang ada dari seluruh operasi perusahaan. Perkembangan ilmu manajemen keuangan terus berlanjut dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomeratisasi, merger, dan akuisisi. Secara keseluruhan, ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi
teoritis perusahaan dalam lingkungan yang dinamis. Dan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, ilmu manajemen keuangan terus berkembang menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengambilan keputusan oleh hampir semua perusahaan. Oke, selanjutnya perkembangan teori keuangan yang akan dilanjutkan oleh Atun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hayatun Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 200501110. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, teori pasar modal efisien. Efisien pasar modal ini bukan efisien dalam arti administrasi keuangannya, tetapi efisien yang dimaksud adalah efisien secara informasional. Artinya, bahwa harga-harga sekuritas yang ada di pasar modal mencerminkan informasi relevan yang mempengaruhi harga sekuritas tersebut. Yang kedua, teori struktur modal. Teori struktur modal ini dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Yang ketiga, teori agen. Dalam perusahaan sering terjadi konflik yang disebut agensi problem. Agensi problem ini dapat muncul antara manajer dan pemegang saham atau antara kreditur dan pemegang saham. Dalam perusahaan besar, agensi problem sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil. Yang keempat yaitu teori asimetrik. Manajer perusahaan mengetahui tentang informasi berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor atau analis. Kondisi seperti ini disebut asymmetric information, artinya antara manajer dan pemilik saham mempunyai informasi yang berbeda tentang perusahaan. Dampak yang mungkin muncul dengan adanya asymmetric information adalah timbulnya kegagalan pasar. Yang kelima, teori opsi. Opsi merupakan suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sayuni dengan nomor induk mahasiswa 200501097. Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Setiap perusahaan harus memantau penuh pengeluaran kas sehingga tidak terjadinya pengeluaran yang membengkak. Kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Manajer keuangan harus memantau aktivitas yang tidak menguntungkan perusahaan dan dapat digantikan dengan aktivitas yang lebih menguntungkan bagi suatu perusahaan. Tujuan yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan harus menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dan dana yang akan dipinjam oleh suatu perusahaan sehingga dapat merencanakan struktur modal. Terus tujuan yang keempat yaitu memaksimalkan keuangan. Perencanaan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Tujuan yang kelima, meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Tujuan yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan harus bisa membaca pasar saham dan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham dan memberikan kepercayaan kepada pemegang saham sehingga dapat terus berinvestasi di perusahaan. Tujuan yang ketujuh, mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan oleh manajer keuangan akan dapat
berpengaruh terhadap resiko bisnis perusahaan. Tujuan yang kedelapan, memastikan keberlangsungan hidup perusahaan. Manajer keuangan berperan penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Jika keputusan yang tepat yang dilakukan oleh manajer keuangan, maka akan mampu membuat perusahaan tetap menjalani persaingan bisnis. Begitu pula sebaliknya. Tujuan yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar pengguna modal dapat diminimalisir sedemikian rupa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.